Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Saudara-saudara keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dimanapun berada, saudara-saudara pemerhati desa, dan saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, dan tak lupa komunitas desa dan para kepala desa. Saudara, seperti yang kita tahu hari ini, geliat politik baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden sudah mulai menghangat. Bahkan pergerakan para politisi sudah meningkat sedemikian tajam. Mereka saling berebut simpati rakyat dengan berbagai caranya. Lalu bagaimana kedudukan desa dalam dinamika politik tersebut? Saudara, pada kesempatan sebelum ada pemilu, kita semua, terkhusus kawan-kawan yang memperjuangkan desa, yang berjuang untuk kesejahteraan desa, perangkat desa, dan lembaga desa, kita bersepakat dalam sebuah cita-cita bersama, sehingga dari organisasi-organisasi yang kita percaya, kita yakini sebagai organisasi yang tepat untuk menyampaikan aspirasi perjuangan kita bersama, kita bergerak di Jakarta, kita bergerak dari pintu ke pintu, kita bergerak dari fraksi ke fraksi di gedung DPR, dan kita bergerak di eksekutif, yakni di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Nah, saudara, sesungguhnya kita semua tahu, kita semua paham bahwa apa yang kita perjuangkan ini adalah keputusan politik. Apa yang kita perjuangkan mulai dari 10% dana desa bersumber dari APBN, kejelasan status bagi perangkat desa, kecukupan anggaran untuk memberikan kesejahteraan bagi kepala desa, perangkat desa, dan lembaga desa. Kesemuanya adalah keputusan politik. Keputusan politik di mana siapa yang berkuasa, dia yang akan menentukan seperti apa yang kita perjuangkan. Lalu kemudian setelah ada suasana politik, organisasi-organisasi yang menaungi komunitas desa, baik kepala desa, perangkat desa, lembaga desa, kesemuanya hampir terlibat dalam kontestasi politik dengan background keyakinan, keterikatan, dan fanatisme kepartaian. Sehingga kemudian kita bisa lihat bahwa bersatunya komunitas desa di berbagai organisasi yang nampak kuat dan kokoh sebelum pemilu, saat menjelang pemilu organisasi menjadi rapuh. Organisasi menjadi organisasi seperti kepentingan terhadap fanatisme, ketokohan, keterikatan fanatisme kepartaian, di mana kita sadari bersama bahwa ternyata masing-masing di antara kita memiliki keterikatan emosional dengan politisi tertentu dan partai tertentu, yang sesungguhnya itulah yang melemahkan apa yang kita perjuangkan bersama. Saudara, hal yang wajar ketika kita masuk kepada panggung politik, dalam suasana politik, banyak hal-hal manis yang kita bisa terima di sana. Tetapi kemudian, seperti yang saya sampaikan di awal, pada saat momen politik, kita semua menjadi lemah idealisme perjuangannya. Kita sibuk berdebat dengan satu dengan yang lain, dengan jagoannya masing-masing, dengan partainya masing-masing.
Saudara, sadarkah kita bahwa 80% wilayah negara ini adalah wilayah pedesaan? Wilayah di mana populasi penduduk tentu saja sangat banyak. Kalau itu kepentingannya adalah kepentingan pembangunan desa, kepentingan desa dalam satu kesatuan, seharusnya kita melupakan keterikatan kita dengan partai tertentu. Kita mengurangi, mengendorkan fanatisme kita ke tokoh-tokoh tertentu, tetapi kemudian kita bersatu mencari figur yang tepat, figur yang benar-benar dapat diharapkan menjadi masa depan desa, menjadi yang akan memberikan kemajuan desa dan kesejahteraan desa. Karena memberikan kesejahteraan untuk desa adalah wujud nyata mempertahankan kekokohan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, sudah tidak zamannya lagi sebenarnya kita berdebat sesama pelaku perjuang desa. Sudah bukan waktunya lagi kita berargumentasi dengan keyakinan kita masing-masing, dengan pilihan kita masing-masing. Sementara kita juga ingat bahwa setiap event pemilu kita terus terbawa arus politik. Yang dekat partai A akan merapat dengan partai A, yang dekat partai B akan merapat dengan partai B, dengan yang dekat dengan tokoh A akan bersama tokoh A, yang dekat dengan tokoh B akan dekat dengan tokoh B, tanpa kita tahu apa komitmen, apa yang akan diperjuangkan untuk desa. Bukankah kita sudah terlalu lama terbawa arus politik yang kemudian desa ternyata hanya selalu menjadi objek tanpa kepastian, sehingga 80% wilayah desa yang kita punyai menjadi tidak berarti ketika perolehan suara partai yang kita dukung ternyata berbeda-beda dan akumulasinya tidak menjadi 80% untuk kepentingan desa. Saudara, kalau desa ingin 10% dari APBN, kalau penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa, ingin diperhatikan kesejahteraannya, maka kita harus merebut kekuasaan itu. Mari kita maksimalkan peran kita di masing-masing desa kita, agar apa yang kita cita-citakan, desa menjadi maju, desa menjadi sejahtera, menjadi kenyataan. Dan terus kita belajar dari pengalaman masa lalu yang menghantarkan kita seolah-olah sejuk pada saat pemilu belum terlaksana, pahit kemudian setelah pemilu selesai karena tidak ada perhatian nyata kepada desa. Untuk itu, saudara-saudara, kalau kita sekali lagi bersepakat untuk memajukan desa, mari bersama-sama bersatu, tinggalkan ego pribadi, tinggalkan rasa fanatik ke salah satu tokoh politik, ke salah satu partai, tetapi kita bersatu untuk mencari figur yang tepat untuk menghantarkan desa kita menjadi maju dan sejahtera. Patut kita sayangkan ketika 18 Desember tahun 2013, undang-undang desa yang kita dambakan bersama, yang kita yakini bahwa undang-undang itu akan memberikan kemajuan untuk desa, desa lebih berdaya, tetapi fakta yang tidak kita bantah,
bahwa pasca undang-undang itu berjalan tahun pertama, kedua, bisa kita katakan sesuai harapan kita. Tetapi tahun ketiga dan sekarang, kita bersama tahu bahwa kedaulatan desa tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Maka saudara-saudaraku, unggulan kita adalah ketika kita bersatu padu. Kita tidak terkotak-kotak oleh kekuatan politik, tetapi kita berikhtiar bersama untuk merebut kekuasaan memulai pemilu. Pertanyaannya adalah, apakah kepala desa dan perangkat desa mampu menempatkan diri sebagai pasukan untuk memperjuangkan desa yang berkedaulatan? Undang-undang melarang kita berpolitik, tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan hak politik kita. Yang tidak boleh adalah ketika kita berpolitik praktis, berkampanye, ada cara yang arif dan bijak, yang kita tahu semua caranya, bagaimana kita berpolitik yang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang dimaksud. Maka saudara-saudara sekalian, baik kepala desa, perangkat desa, BPD, RT, dan RW, kemajuan desa, kesejahteraan desa ada di tangan kita bersama. Selama kekuasaan negeri ini akan berpihak dengan kita, tapi kekuasaan itu tidak akan pernah terwujud ketika kita tidak berusaha untuk mendapatkannya. Kiranya demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Apa yang saya sampaikan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kemajuan desa. Karena kalau desa maju, pasti desa sejahtera dan negara pun akan jaya dan NKRI akan menjadi nyata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.